Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طيب الصوت واضح مسموع؟ Masmu'. واضح أستاذ. Insyaallah. بارك الله فيك. اسمي جاب. الحمد لله رب العالمين Masya Allah. وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin terutama untuk mempelajari agama ini dan untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari tersebut. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan pertama kita di dalam pembelajaran setiap hari Sabtunya Kalau pakai Zoom tuh kayak aku putus-putus. Dengar ya, bisa dengar semuanya ya? Jelas Ustaz. Insyaallah. Putus-putus. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Ini jelas Ustaz. Sangat jelas. Ringan. Jelas Ustaz. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, ya, yang mana yang di Suaranya hilang. Afwan, ini jaringan kayaknya di tempat Ana kurang baik. Bisa dengar? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk dalam maddah kita, ya, yang diamanahkan kepada Ana yaitu pembahasan kita ke depannya adalah di hari ini pada jam ini maddah at-tauhid, ya. Pelajaran tauhid. Insyaallah ke depannya ini yang akan kita bahas secara bersama. Namun sebagai muqaddimah ada beberapa hal yang ada beberapa kita sampaikan. Yang pertama adalah ana menasihati diri ana pribadi dan antum semuanya, ya tulabul ilm, sebelum belajar atau kita membahas dari permasalahan-permasalahan ilmu agama ini, maka terlebih dahulu luruskan niat kita. Nah, ini suatu hal yang sangat penting untuk kita sampaikan. Ya, karena niat ini akan menjadi indikator atau akan menjadi penyebab bagaimana kehadiran kita dalam majelis ilmu ke depannya. Ya, ada di antara kaum muslimin yang mereka itu belajar tapi niatnya tidak benar, maka
mereka tidak istiqomah dalam belajar tersebut. Ya. Contoh, di antara teman-teman, misalnya belajar bahasa Arab. Ya. Niat dalam hati belajar bahasa Arab, kemudian agar dia bisa paham bahasa Arab tersebut, atau bisa berbicara dengan bahasa Arab tersebut. Maka tatkala dia temui niatnya belajar bahasa Arab agar paham, ini sangat bagus, tidak dilarang. Ya, tapi betapa banyak di antara kita yang belajar bahasa Arab itu, tatkala mereka belajar, ya dia temui pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, tatkala dia belajar itu mulai susah, mulai ada yang tidak paham atau ada yang tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya dari pelajaran tersebut. Akhirnya, ya banyak yang malas, banyak yang tidak mau belajar lagi. Kenapa? Kalau seperti ini, ya kapan pahamnya? Kapan bisanya? Padahal tujuan dia agar paham atau agar bisa bicara bahasa Arab. Nah, tujuannya baik, tapi akibatnya nanti tidak baik. Nah, makanya ada suatu tujuan atau niat yang sangat baik dalam belajar ini, dan pasti kita dapatkan. Yaitu, ya, kita berniat atau tujuan kita dalam belajar ini yang pertama sekali yang harus kita tanamkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu pasti dia mendapatkan pahala. Paham tak paham, dia pasti dapat pahala. Seseorang yang dia duduk di majelis ilmu, harapannya agar mendapatkan pahala, ya. Paham tak paham, dia pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga atau pertemuan yang keempat pasti dia akan hadir. Tapi kalau tujuannya lain, contohnya paham tadi, pertemuan pertama dia paham, pertemuan kedua dia paham, pertemuan ketiga dia tidak paham, akhirnya malas untuk. Maka oleh karena itu, hadirin wal hadirat, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya, luruskan kembali niat kita dalam belajar. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, ma'alattu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidaklah aku obati atau aku benarkan yang paling besar bagiku adalah niatku. Innaha tataqallab alayya. Kenapa? Karena niat tersebut berubah-ubah. Maka setiap belajar, ya, kembali perbaharui niat kita. Untuk apa kita duduk di majelis ilmu, maka harapkanlah sesuatu yang pasti kita dapatkan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat, ya, dari pelajaran tauhid tersebut. Fahimtum? Insyaallah Ustaz. Fahim insyaallah Ustaz. Pelajaran kita adalah pelajaran yang sangat penting atau yang sangat berharga di antara pelajaran-pelajaran yang ada. Ya. Kenapa? Ya, ini adalah pelajaran atau maddah yang untuk ini para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang permasalahan tauhid. Ya. Ini masalah besar dari seorang muslim. Bagaimana dia memahami tauhid atau tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum fi ayyi mustawa al-an? Mustawa awal Ustaz. Kullukum mustawa awal. نعم صحيح. نعم صحيح. Ya Ustaz. Naam Ustaz. Baik. Ustaz. Man sayaqra? نعم أستاذ. أنا أسد. تفضل. أنا سلمان سد. في أي صفحة يا أستاذ؟ الدرس الأول. نعم ثاني.
kedua. Pelajaran yang kedua. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول التوحيد. ما التوحيد؟ التوحيد لغة مصدر وحده يوحد أي جعله واحدا، وشرعا إفراد الله تعالى بربوبيته والألوهيته وكمال أسمائه وصفاته. ما أنواع التوحيد؟ التوحيد ثلاثة أنواع. التوحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بخلق والملك والتدبير. الدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله الحمد لله رب العالمين. الثاني التوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. الدليل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب. Fasbuh. Darsul awal. Pelajaran yang pertama, ya, ada yang belum punya kitab ya? Anda belum punya Ustaz. Baik. Halo Ustaz, main di kitab. Seperti apa ya Ustaz? Main di kitab. PDF-nya. Ada yang punya PDF-nya? Tidak ada. Berarti tidak ada yang PDF ya? Yang baca dari mana kitabnya ini? Beli Ustaz di Shopee. Ada yang punya Ustaz? Bisa. Beli di Nanti coba Ana kirimkan di WA ya. نعم Belum أستاذ. punya coba saja. لأنني كنت طالب جد. Sekarang belum. Pak, dengarkan saja. Baik, fahimtum? Fahimna. Ustaz. Pelajaran kita yang pertama adalah tauhid ya. Sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya bahwasanya pelajaran maddah kita adalah tauhid. Maka yang pertama kali pengarang hafizahullah taala Ustaz Mas'ud Mahmud membawakan di sini definisi dari tauhid itu sendiri ya. Apa itu tauhid? Ya, kita bicara sesuatu yang pertama kita harus pahami adalah definisinya. Ya, supaya kita sama-sama merujuk kepada pengertian tersebut ya, agar tidak salah pengertian ya. Si A pahamnya ini tentang tauhid, si B pahamnya ini, sehingga cara pandangnya pun berbeda. Maka yang pertama itu adalah mendudukkan cara pandang kita terhadap satu permasalahan dengan satu pandangan ya. Yaitu apa makna dari tauhid itu ya. Tauhid secara bahasa adalah dia berasal dari kata wahada ya. Wahada yuwahidu. Artinya adalah ja'alahu wahidan. Ya, menjadikan esa, menjadikan sesuatu itu satu. Ini arti secara bahasa dari tauhid itu. Sementara secara istilah ya, ada dua makna. Ya. Ada makna yang umum dan ada makna yang khusus. Ya. Makna tauhid secara umum adalah ifradullah ta'ala ya, ifradullah ta'ala bihaqqih, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hak Allah. Ya. Ini secara hak Allah banyak. Ada hak Allah, hanya Allah yang patut diibadahi. Ya. Kemudian ada hak Allah, bahwasanya Allah ini adalah penjaga alam semesta ini. Ya. Jadi kalau minta rezeki, minta hujan, mintanya kepada Allah.
Ya. Lalu mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang mulia, yang ulia, yang tinggi. Ya. Ini diantara hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna tauhid secara istilah yang pertama, yaitu maknanya secara umum. Maknanya secara khusus ya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Faham tu? Fahimna insyaallah. Fahimna. Ustaz, insyaallah. Dalam mentauhidkan Allah itu dalam segala bentuk hak Allah. Ya, tidak hanya sekedar ibadah kita, namun keyakinan-keyakinan kita pun ya terhadap permasalahan-permasalahan yang lain, terhadap af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, ya pemberi rezeki, penurun hujan, ya yang zat yang memberikan kesehatan, ya zat yang menyembuhkan, ya ini adalah seluruhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memiliki sifat-sifatnya yang agung, ya. Allah itu Maha Mendengar, ya, dan tidak kita palingkan kepada selain Allah, ya. Ada orang yang dia itu ibadahnya, maksudnya tujuannya kepada Allah, tapi di saat itu dia melakukan kesyirikan. Contohnya apa? Seseorang dia berdoa. Doanya ya doa ibadah. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, niatnya kepada Allah. Tapi dia sampaikan kepada kuburan misalnya, ya. Maka sesungguhnya dia di situ memalingkan di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mendengar. Sementara yang ada di dalam kuburan itu dia tidak mendengar apa-apa. Ya, sementara pendengaran yang luas adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya. Barakallahu fik. Ini ada PDF-nya. Jelas semuanya? Jelas. Jelas Ustaz. Ya, Ustaz. Jelas Ustaz. Nah, di sini ya, sebutkan at-tauhid salasatu anwa, ya. Tauhid ini dia memiliki 3 bagian, ya. Ada 3 bagian, ya. 3 bagian ini sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama adalah namanya tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga ada tauhid al-asma was sifat, ya. Baik. Pertama, 3 hal ini atau bagian dari dari tauhid ini, pembagian dari tauhid ini bukan artinya trinitas, ya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin memahaminya. Katanya sebagian ya membagi tauhid itu kepada 3. Ini keliru, ya. Adapun yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan unsur dari tauhid itu agar kita sempurna dalam mentauhidkan Allah, maka kita harus perhatikan tauhid tersebut 3 titik poin ini, ya. Ya. Ini bukan trinitas, ya. Nah, sebagaimana seseorang yang dia salat. Ada orang yang salat, ya. Maka di situ dijelaskan oleh para ulama ada rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat ini bukan pembagian salat. Tapi ini dijelaskan oleh ulama agar membantu seorang muslim itu dia sempurna dalam melaksanakan salatnya. Yang rukun-rukun ini tidak boleh tinggal. Begitu. Maka adalah namanya rukun-rukun salat. Begitu juga dengan tauhid ini. Ya, para ulama mencoba menjelaskannya dengan membagi atau menjelaskan pada 3 poin ini. Yang tidak boleh atau yang harus diperhatikan bagi seorang muslim, ya, tentang permasalahan tauhid ini. Anwa'ut tauhid, ya. Anwa'
artinya adalah macam-macam dari tauhid. Anwa artinya macam-macam, ya. Jamak dari nau'un. Jamak dari kalimat nau'un. Baik. Macam yang pertama atau bagian yang pertama adalah tauhidur rububiyah, ya. Nah, tauhid rububiyah apa artinya? Wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, ya. Dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segi perbuatan Allah Jalla wa ala. Ya. Bahwasanya kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah memiliki perbuatan. Di antara perbuatan tersebut adalah Allah yang menciptakan. Allah adalah raja. Kemudian Allah wa tadbir. Allah juga yang akan mengatur, memelihara alam semesta ini. Ini harus menunjukkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengesahkan Allah dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, Allah yang menciptakan, ya, kemudian Allah yang menguasai, Allah juga mengatur alam semesta ini. Soal Kalau Ustaz. seseorang Soal, ya baik, soal Ustaz. apa Kita dapati di beberapa syarah itu kan selalu definisi rububiyah itu pada sifat Allah al-khulqi, al-khulqu wal mulku wa tadbir wa ghairi dzalik. Tapi kenapa tidak yuhyi wa yumit? Tapi kenapa selalu ada khulqi, mulki? Kenapa definisi ini selalu dikaitkan dengan sifat Allah yang ada di pembahasan kita kali ini? Kenapa tidak sifat-sifat Allah yang lain? Pertanyaannya nanti. Baik, yang bertanya tadi, Fadal, Afwan tadi anak keluar kayaknya. Baik. Jadi begini Ustaz, di definisi tauhid rububiyah itu selalu kita dapati kan dalam pembahasan syarah yang lain tuh selalu sifat Allah al-khalqu wal mulku tadbiru wa ghairi dzalik. Tapi kenapa tidak sifat Allah yang lain, yuhyi wa yumit, kan banyak itu. Tapi kenapa sifat Allah yang ini gitu Ustaz, untuk menjadi definisi rububiyah? Syukran Ustaz. Ini disebutkan, ya, dia hanya menyebutkan beberapa, ya. Dan sementara perbuatan, makanya para ulama, ya, definisi dia secara umum itu adalah ifradullah ta'ala bi af'alih, ya. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan Allah Jalla wa'ala. Ini definisi yang umum. Ini sebenarnya. Adapun contohnya, yang disebutkan adalah contohnya penciptaan, kemudian Allah yang merajai, kemudian Allah yang mengatur, memelihara alam semesta ini. Makanya kalau antum lihat di buku-buku lain, ya, buku-buku tauhid seperti Kitab Tauhid, ya, itu disebutkan definisi dari tauhid rububiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi af'alih, ya, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan Allah. Ya. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ya. Nah, ini hanya sebagian yang disebutkan, ya. Contohnya ini perkara-perkara yang besar, ya. Al-khalq. Kenapa al-khalq ini tidak pernah tinggal di awal disebutkan oleh para ulama? Ya, karena ini akan berdampak kepada tauhidul uluhiyah. Ya. Kenapa? Zat yang dia menciptakan sesuatu, ya, yang dia menciptakan, maka zat itulah yang patut untuk disembah. Ya. Nah, itu yang patut disembah. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Ya, tentang perbuatan Allah ini, ya, adalah surat, ya, Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah mengatakan, ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang, ya, pencipta, khalik segala sesuatu ini. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau Allah yang menciptakan, maka sebagai seorang muslim atau mukmin,
yang beriman kepada Allah dengan hal ini, ya, maka dia akan meminta hanya kepada Allah. Ya. Contohnya seorang muslim, dia telah menikah, kemudian belum dikaruniai anak, pasti mintanya kepada Allah kalau dia imani permasalahan ini. Kalau dia jelas dalam permasalahan ini, pasti dia mintanya kepada Allah. Tidak akan datang dia kepada para dukun. Ya. Kemudian wa qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, ya. Rabb, ya, pemilik alam semesta ini, ya, yang mengatur mengurusi alam semesta ini. Ya. Nah, seseorang, ya, ini di antara pekerjaan Allah, Allah yang, atau perbuatan Allah, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, ya, alam semesta ini, bagaimana jalannya atau bagaimana bagusnya, Allah yang mengatur. Nah, kalau seseorang dia mengimani hal ini atau dia paham akan hal ini pada tauhid rububiyah ini, maka contohnya dia akan minta hujan kepada Allah. Ya, dia akan minta hujan kepada Allah. Nah, namun pada faktanya di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak yang minta hujan kepada selain Allah, minta hujan kepada pawang hujan. Nah, ini tandanya mereka bermasalah dalam memahami tauhid tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gunanya para ulama menjelaskan, ya, merincikan apa-apa saja konteks yang harus kita pahami dalam permasalahan tauhid. Makanya yang pertama adalah konteksnya adalah konteks tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah yang Maha Esa dengan perbuatannya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah, atau juga dikenal oleh para ulama dengan sebutan tauhidul ibadah. Ya. Dengan apa? Tauhid al-ibadah. Ya. Artinya apa? Dia adalah ifradullah ta'ala bijami'i anwa'il ibadah. Dia mengesakan Allah dalam bentuk ibadah. Ya. Dengan segala bentuk ibadah. Apapun yang dia datang dalam sifat ibadah, disebutkan, dijelaskan dia itu ibadah, maka pemberiannya atau niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Ya. Segala bentuk ibadah, ya, bukan hanya sekadar salat saja. Apapun yang dia ibadah, dia dipuji oleh Allah, ya, atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ibadah. Dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah ibadah. Maka tujuannya atau pemalingannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ada yang memahaminya secara sempit di tengah-tengah masyarakat kita. Ini juga salah, ya. Ada yang memahami ibadah itu hanya sekadar, ya, rukuk sujud saja. Tidak, ya. Maka ibadah-ibadah ini akan datang penjelasan kepada kita apa definisi dari ibadah tersebut. Ini yang kedua, ya, ad-dalilu qauluhu ta'ala, buktinya atau dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fatihah, tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, ya. Iyyaka di situ, ya, ini menjadi sebagai penguat, ya, tatkala kita mengatakan hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh kepada selain Allah. Apapun bentuk ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Baik, yang ketiga, ya, tauhidul asma'i was sifat, ya. Tauhid yang mengesahkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Artinya apa? Artinya adalah ifradullah ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Ya. Dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, apa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya. Ya, kemudian wa wasafa bihi nafsah, dan Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut fi kitabih, yang terdapat di dalam kitabnya.
Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang terdapat di dalam lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, min ghairi tahrifin, tanpa kita merubah nama dan sifat tersebut, wala ta'tilin, tanpa kita menolaknya, min ghairi takyif, dan tanpa kita mempertanyakan bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya kalau sifatnya seperti itu, tidak dipertanyai, ya, wala tamthilin, dan kita juga tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, ya. Ya, ikhwan, akhwat, hadirin wa hadirat, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan, ya, di dalam syariat kita. Nah, terhadap sifat-sifat nama-nama tersebut, setiap nama, ya, dia memiliki sifat di situ, ya. Kaidahnya adalah dari sifat-sifat tersebut kita mengimani segala sifatnya tanpa kita merubahnya, kemudian tanpa juga menolaknya, kemudian tanpa kita mempertanyakan bagaimana kondisinya, kemudian juga tanpa kita menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, ya. Nah, ini pada titik ini, ya, sebagian kaum muslimin, ya, ada yang keliru memahaminya, ya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kaidahnya min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Kenapa? Karena pintu pertamanya adalah, ya, seseorang mereka itu, ya, berbuat penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah tatkala mereka, ya, mencoba memikirkan sifat tersebut. Pertama pintunya adalah, ya, takyif, ya. Dia membagaimanakan, ya. Contohnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat kalam, ya, berbicara contohnya. Kemudian mulailah akal manusia dia bermain, bertanya, kalam berbicara, bagaimana Allah berbicara? Ya. Maka yang terbayang bagi akal manusia itu, ya, yang ada gambarannya adalah berbicaranya makhluk, ya. Maka tatkala dia pertanyakan bagaimana Allah berbicara, maka di saat itu dia terbayang tentang bicaranya makhluk. Nah, di situ mulai dia masuk kepada pintu yang kedua, yaitu dia, ya, tamthil, dia menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, tatkala telah masuk kepada pintu kedua, dia samakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Nah, akal dia menolak, ya, tidak mungkin Allah ini sama dengan makhluk. Maka dia masuk kepada, yang ketiga, yaitu adalah tahrif, ya. Dia rubah, ya, atau dia takwil sifat tersebut, ya. Mungkin maksudnya begini, ya, mungkin maksudnya begini, atau maksudnya begini.
Ya, afwan ya. Kayaknya terputus tadi. Anda keluar lagi kayaknya. Nah, Ustaz. Ya, sampai mana tadi kita jelaskan? Sampai sifat Allah. Sifat Allah yang tahrif. Tahrif Wil. Memang tahrif ya. Tahrif. Nah, manusia akan akal nama Allah ini ya ubah. Maka ya Taib ya. Kita lanjutkan. Masih ada ya min ghairi tahrif ya, tanpa kita merubah dari nama-nama Allah tersebut ya. Wala ta'til, dan juga tanpa menolaknya. Sebagian di antara kita karena tak masuk dengan akalnya lalu dia tolak ya. Ada di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, Allah punya tangan. Nah, maka tatkala dia ukur dengan akalnya, tidak masuk dengan akalnya, tidak sesuai dengan akalnya, lalu dia tolak. Ya, kalau Allah punya tangan, maka sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Putus Ya. suaranya Ustaz. Ya. Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dengar suaranya? Terdengar Ustaz. Dengar ya. Baik. Ya, ada sebagian yang menolak sifat Allah tersebut, ya, menolak ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu ada di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya ya kalau Allah punya tangan sama dengan tangan manusia, maka dirubahlah namanya. Ini bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Ditakwil ya. Ini di antara penyimpangan-penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, kita sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah ya, yang berprinsip kepada para salaf ya, kita memahaminya, membiarkan kita tanpa kita tolak, tanpa kita bagaimanakan, dan juga tanpa kita ya menyerupainya dengan sifat atau sifat atau nama-nama dari sifat-sifat Allah tersebut kepada sifat manusia. Baik. Dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, ya, maka serulah dengan nama-nama yang baik tersebut ya. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini di sini seruan yang sangat jelas kepada kita. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Ini di antara tawassul yang diperbolehkan ya. Kita berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta hajat kita. Ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Irhamni, ya. Nah, ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau. Ya, fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladina yulhiduna fi asma'ih,
Maka tinggalkan orang-orang yang ya melampaui batas ya dalam nama-nama Allah tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalasi terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Hadirin wal hadirat ya rahimani wa rahimakumullah ya. Ini buktinya adanya penyimpangan di dalam orang-orang memahami asma Allah tersebut ya. Di akhir ayat Allah katakan وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya, tinggalkan ya, jauhi orang-orang yang melampaui batas dalam memahami nama-nama Allah tersebut ya. Ini di antara bukti adanya penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah tersebut. Fahim syabab? Fahim. Baik, indakum soal? Afwan Ustaz, izin bertanya. Afwan, yang Silakan. diperbolehkan bertanya yang raise hand aja ya Ustadz biar terkendali semuanya. Silakan. Bagaimana? Janur. Yang raise hand aja ya Ustadz yang boleh bertanya biar sesuai. Ya, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, apakah untuk nama-nama Allah ini hanya terbatas kepada apa yang beredar di khalayak ramai atau publiknya, itu 99 nama, atau memang dia lebih dari 99 itu, Ustaz? Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Kita takutkan dahulu ya. Kita ada pertanyaan yang lain. 2 pertanyaan dulu. Ana mau nanya, Tat. Halo, Assalamualaikum. Masuk suaranya, Tat? Masuk suaranya, Tat? Silakan. Masuk. Ana mau tanya tentang pertanyaan yang tauhid, asma wa sifat maupun tauhid lainnya. Nah, ini kan termasuk akidah. Sedangkan akidah ini tidak boleh berubah sedikit pun. Ketika ada seseorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sedangkan mereka meyakini kalau Allah itu tetap Tuhan. Akan tetapi akidah ini yang berbeda tentang Allah itu di mana atau tentang sifatnya Allah itu di mana, apakah ini termasuk orang yang menyimpang dari pemahaman ini? Apakah dihukumi sebagai kafir, dihukumi sebagai syirik, atau keluar daripada Islam tuh? Mungkin itu. Barakallah. Baik. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi ya tentang apakah nama-nama Allah itu mahdudah, dia terbatas sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Ya, apakah 99 saja? Ini akan datang pembahasannya kepada kita setelah pembahasan ini. Antum bisa lihat ya di layar di halaman selanjutnya, pada halaman ketiga itu ada penjelasan tentang berapa jumlah nama-nama Allah tersebut. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, ya, baik, ya, bagaimana seseorang yang dia menyimpang dalam permasalahan tauhid ini? Ya. Maka ini dia tergantung penyimpangannya di mana.
Penyimpangannya di mana? Ya. Kebanyakan yang terjadi itu adalah pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama ya ada yang mereka yang mentakwilnya, ya. Apakah dia keluar dari Islam? Maka ini tidak keluar dari Islam. Dia menyimpang tapi dia tidak keluar dari Islam, ya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya ya, maka kita baca terlebih dahulu apa yang dijelaskan di sini oleh Al-Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah taala, ya. Kita tambah apa gimana ini? Masih ada waktu ya? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Baik. Ya. Hal asma'ullahi mahdudah ala 99 asman, ya. Apakah nama-nama Allah itu dia hanya terbatas pada 99 nama tersebut, ya? Mad dalilu ala ma taqul, ya. Apa dalil atas apa yang kamu bicarakan atau apa yang kamu sebutkan? Ya. Dia tidak terbatas pada 99, ya. Di sini dikatakan inna asma Allahi katsiratun la ya'lamu adadaha, ya. Sesungguhnya nama-nama Allah itu dia banyak, tidak terbatas pada 99 nama, apalagi hanya 20 nama. Nah, ini sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibatasi nama Allah Jalla wa ala hanya 20 nama. Ya. Tidak berhak seorang hamba dia membatasi sesuatu hal kepada zat yang menciptakannya. Ya. Nah, nama-nama Allah itu dia tidak terbatas pada 99 nama itu saja. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya. Di mana Nabi tatkala dia berdoa, Nabi katakan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ya amatik, ya. Hai Allah, ya, sesungguhnya aku adalah hambamu, ya. Kemudian ibnu abdik, dan juga anak hambamu laki-laki, ya. Anak dari hambamu yang laki-laki, ya. Yaitu ayah beliau adalah Abdullah, juga hamba Allah, ya. Ibnu amatik, ya, dan juga anak dari hambamu yang perempuan, ya. Ibunya juga hamba Allah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasiyati biyadik, ya, ubun-ubunku berada di genggamanmu, ya. Madin fi hukmuk, yang mana keputusanmu itu berlaku terhadap, ya. Adlun fi qada'uk, yang mana pada ketetapanmu itu kamu berlaku adil, ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Nabi mengatakan, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang dia adalah untukmu, ya. Dengan segala nama yang dia adalah milikmu, ya. Samaita bihi nafsak, yang mana kamu Allah menamakan, ya, dirinya dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhluk yang engkau ciptakan. Kemudian awistaktharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang ada padamu di sisimu dari ilmu ghaib tersebut, ya. Artinya apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tandanya dari hadis ini, dari perkataan Nabi, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang nama tersebut untukmu atau milikmu, maka di sini terlihat jelas oleh kita bahwa nama-nama Allah tersebut dia tidak hanya terbatas 99 tersebut, dan setiap nama itu dia memiliki sifat, ya. Ada sifatnya, ya. Ada, seluruhnya memiliki sifat, ya.
Baik. Ya, yang bertanya tadi, Anda rasa paham ya, bahwasanya tidak hanya sekedar 99. Yang bertanya? Ya. Gimana yang bertanya, paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Kita pada 10. Tapi dari jam 10 kalau Bismillah. Bisa bertanya Ustaz. Baik. Ya, siapa yang bertanya? Halo Ustaz. Ya, kita di 10 menit terakhir aja ya. Nah, baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Tinggal sedikit lagi ya. Ma fadailut tauhid, apa keutamaan tauhid tersebut, ya. Baik. Fadailut tauhid katsiratun, ya. Keutamaan-keutamaan itu dari tauhid tersebut banyak sekali, ya. Minha di antaranya, ya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita tatkala kita mempelajari suatu ilmu. Begitu juga dengan ibadah, ya. Kalau kita ingin bersemangat dalam beribadah itu, maka di situ lihat kata para ulama al-wa'du, ya, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan dari amalan tersebut agar kita termotivasi dalam mengerjakannya. Nah, sekarang kita belajar dari tauhid ini, ya. Kita belajar masalah tauhid, maka kita harus tahu apa keutamaannya yang akan mendorong kita dalam istiqamah atau lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu ini. Ya. Fadailut tauhid katsirah, ya. Keutamaan tauhid itu banyak. Minha di antaranya yang pertama, yaghfirullahu bitauhididz dzunuba wa yukaffiru bihi sayyi'at. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, seseorang, ya, dengan tauhid tersebut, ya. Mengampuni dosa-dosanya dengan tauhid, ya. Kemudian Allah juga menggugurkan keburukan-keburukan yang ada pada seorang hamba dikarenakan dengan tauhidnya tersebut, ya. Mana buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, di mana Allah mengatakan, ya ibna Adam, ya, lau ataitani biqarabil ardi khataya, ya, seandainya engkau meninggal dunia kemudian menghadap kepadaku membawa dosa sebesar langit dan bumi ini, ya, biqarabil ardi khataya, membawa dosa sebesar bumi ini, ya. Tsumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, kemudian engkau meninggal menemuiku, la tusyrik bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku. Artinya apa? Orang ini dia bertauhid, dia berdosa tapi tidak melakukan dosa syirik, dosa-dosa lain selain dosa kesyirikan. Maka Allah katakan, ya, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangkan ampunan seluas bumi tersebut. Artinya apa? Diampuni seluruh dosanya, ya, disebabkan oleh tauhidnya itu. Ya, ini adalah puncak manfaat yang besar bagi seorang hamba. Diampuni dosa-dosanya dikarenakan tauhidnya. Ya, maka ini mendorong bagi kita memahami atau belajar apa yang disebut dengan tauhid itu, karena tujuan kita, ya, bagaimana kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita kerjakan. Karena kita ini, ya, tidak ada yang luput dari dosa. Maka kita harus memikirkan bagaimana dosa-dosa kita ini dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, keutamaan yang kedua adalah yudkhilullahu bihil jannah. Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya disebabkan oleh tauhid tersebut. Ya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah, wajabat, ya, wajib lahul jannah, wajib baginya dia masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain disebutkan ala ma kana minal amal, ya. Dia dimasukkan ke dalam surga apapun amalannya. Ya. Wajib dia masuk ke dalam surga disebabkan oleh tauhidnya. Ya. Di sini disebutkan oleh Nabi, ya, man kana akhiru kalami. Barang siapa yang akhir dari ucapannya. Ya. Seseorang tidak mungkin akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pada ujung tatkala dia akan meninggal dunia, kecuali dia memahami dari kalimat tersebut dan dia laksanakan konsekuensinya. Baru dia akan bisa mengucapkannya. Ya, walaupun sekarang kita hafal, ya, tapi kita tidak memahami kemudian juga tidak melaksanakan konsekuensinya. Ya, maka akan sangat sulit kita mengucapkan hal ini tatkala kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadirin wal hadirat, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Keutamaan yang ketiga, ya, at-tauhidu yamna'u dukhulan nar, ya. Tauhid ini membuat seseorang, ya, dia terhalang masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, ini senada dengan yang di atas tadi, bahwasanya dia wajib masuk surga. Kalau dia wajib masuk surga, ya, maka dia sebagian dari itu akan terhalang masuk neraka. Ya. Masuk surga ini ada dua. Ada yang benar dia masuk surga dari awal, ya, meninggal, ya, kemudian tatkala dihisab, ya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga dari awal. Ada lagi yang masuk surga, ya, dia masuk surga tapi setelah dia keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang ketiga, dia terhalang dari masuk neraka. Artinya apa? Dia dari awal bisa masuk ke dalam surga. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil, ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat, ya, Nabi mengatakan, qala li Jibril alaihi salam, Jibril mengatakan kepadaku, ya, abshir wa bashir ummatak, ya, bergembiralah dan kabarkan kegembiraan ini kepada umatmu, annahu man qala la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wahdahu la syarikalah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga, wa qad harramallahu alaihin nar, dan Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau Allah haramkan dia masuk neraka, maka masuknya adalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terhalang dari neraka disebabkan oleh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'a faqad harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang dia meninggal, ya, la yusyriku billahi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Di sini, ya, tidak menyekutukan Allah, ya, tatkala dia meninggal, ya, bisa jadi dari awal kehidupan dia tidak berlaku syirik, tidak melakukan kesyirikan, atau dalam kondisi lain tatkala di dunia dia melakukan kesyirikan, kemudian sebelum wafatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia taubat sebelum dia meninggal, maka dia juga dapat keutamaan ini. Kalau dia taubat, Allah Maha Pengampun, ya. Man mata, yang meninggal, ya, la yusyriku billahi syai'a, tapi tidak membawa dosa kesyirikan, faqad harramallahu alaihin nar, maka Allah haramkan baginya masuk neraka. Allah haramkan, maka tempatnya adalah kebalikan dari neraka tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin mengingat waktu, ya, ana mohon maaf kepada antum semua, ya, jaringan di tempat ana pada saat ini sedang tidak dalam kondisi baik, ya. Karena sudah 2 hari ini di sini badai kemudian hujan, ya.
dari malam, kemudian paginya, siangnya, ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ya. Di sini cuacanya sangat ekstrim, ya. Baik, itu saja yang mungkin dapat Ana sampaikan. Mungkin silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu taala alam. Pak Doli, Iko kalau ingin bertanya. Tanya Ustaz. Ya, Taib. Taib, mengenai makna takrif tadi Ustaz. Tadi kan Ustaz menerangkan tentang tidak boleh merubah makna, misalkan tangan Allah kemudian dirubah dengan kekuasaan. Nah, kemudian kita memahami tangan Allah itu caranya gimana Ustaz? Taib, kita sebutkan tadi ya, kaidah bagi ahlu sunnah terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya tanpa adanya kita merubah, kemudian menolaknya, kemudian mentakwilnya atau mempertanyakan bagaimananya, kemudian juga tidak menyamakan dengan makhluk. Intinya kita menyerahkan, menetapkan tasbih terhadap nama-nama Allah tersebut, ya. Kita tetapkan bahwasanya Allah punya nama itu, punya sifat itu, begitulah sifat Allah tersebut, ya, tanpa bertanya, tanpa dan lain sebagainya, ya. Lah, lalu bagaimana kita memahaminya? Dari nama-nama Allah tersebut yang dia juga memiliki kesamaan terhadap sifat yang dimiliki oleh makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala pegang ayat ini, Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba antum perhatikan ayat ini. Allah katakan di situ, tidak ada yang sama dengan Allah satu apapun. Ya. Namun, walaupun tidak ada yang sama seperti Allah, Allah punya sifat mendengar dan juga punya sifat melihat. Coba Anda tanyakan kepada antum, kira-kira makhluk atau kita ini mendengar dan melihat apa tidak? Ya. Kita mendengar. Ustaz. Mendengar. Natorna wasami'na ya Ustaz. Ya. Walaupun sifatnya sama, padahal itu dengan begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Contohnya Allah punya tangan tadi yang ikhwan kita tadi, bagaimana memahaminya? Yadullah fawqa tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu bagaimana kita memahami tangan Allah ini? Ya, Allah punya tangan. Itu yang jelas. Allah punya tangan. Ya, tugas kita yang tidak boleh apa? Tanya di akhir kita bagaimana tangan Allah. Kalau kita sudah mainkan pertanyaan itu di akal kita atau di benak kita, maka ya, dari situ kita mulai bertanya-tanya, ya. Tidak mungkin tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ya. Lalu kita rubah atau kita takwil, kita palingkan maknanya kepada makna yang lain, maka kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah memahami hal ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan Allah punya tangan. Itu yang pertama, Allah punya tangan, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Contohnya, ya, contohnya, ya, antum punya tangan.
Punya Ustaz. Ya, Punya, punya ya. Ustaz. Kita punya tangan. Ya, babi punya tangan apa enggak? Punya Ustaz. Punya Ustaz. Punya Ustaz. Punya Ustaz. Punya. Babi nggak punya tangan, Ahi. Oh, babi. Ya. Babi. Punya tangan lah babi. Ya. Gak punya, Tat. Ganti monyet aja Ustaz. Iya, babi. Kita babi punya kaki. Punya. Punya Ustaz. Punya Ustaz. Punya Ustaz. Tanya babi. Ya, sama enggak kaki dengan ya? Sama. Beda kaki manusia sama kaki hewan. Beda. Kaki babi. Beda sama kucing. Namanya aja sama. Kaki Artinya beda. sama makhluk tidak kita yang sama makhluk itu apa kita kan dengan makhluk. Kita saja sesama makhluk berbeda, apalagi zat yang maha menciptakan, ya tentu lebih berbeda. Makanya kita memahami hal tersebut, kita menetapkan apa yang Allah katakan dan jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya, karena kita tidak tahu tentang bagaimana Allah kecuali dari penjelasan Allah itu sendiri. Nah, kalau sudah Allah jelaskan, tugas kita adalah mentasbih, menetapkan apa yang Allah jelaskan untuk dirinya. Dan kita berkata-kata atau menjelaskan sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Bagaimana Allah begini sementara Allah tidak jelaskan tentang dirinya, ya. Maka kita menetapkan sesuatu yang Allah jelaskan terhadap dirinya tanpa merubahnya, tanpa menanyanya bagaimana, ya. Al-Imam Malik mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innallah 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah beristiwa di atas arasy, ya. Lalu Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, ya. Istiwa itu diketahui, ya, secara bahasa Arab diketahui, ya, orang-orang Arab paham istiwa itu apa artinya, ya. Kemudian kaifiyatuhu majhul, ya, bagaimananya Allah itu beristiwa tidak ada diketahui karena tidak Allah jelaskan. Maka tugas kita terhadap yang tidak dijelaskan Allah, kita diam, ya. Waswa'alu anhu bid'atun, sementara mempertanyakannya bagaimana Allah beristiwa, ini adalah perkara yang baru, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Ada yang bertanya tadi, bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan memudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Begitu juga dengan antum, ya. Afwan Ustaz, di dalam dalil surat Al-A'raf tadi disebutkan fad'uhu biha, maksudnya biha itu kembali kepada asma Allah, ya Ustaz? Ya. Apakah asma itu dihukumi sebagai muannas? Ya, barakallahu fik. Ya, taib. Ya, taib. Fad'uhu biha, ya. Hu itu kembali kepada Allah, ya. Hu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha, bukan kembali kepada asma, ya. Ya. Biha, ya, hanya baru kembali kepada asma, ya. Hu kembali kepada Allah dan kepada kalimat asma, ya. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ya. Nah, di sini beliau tanyakan, ya, beliau tanyakan
apakah asma itu termasuk kepada muannas? Ya, na'am. Ya, al asma dia jamak apa mufrad? Jamak. Di dalam jamak yang kita pelajari secara dasar dia ada 3, ya. Ada jamak muannas salim. Kemudian ada jamak taksir, ya, ada jamak taksir, ya. Ada jamak taksir. Baik. Nah, dari 3 ini al asma masuk yang mana? Jamak taksir. Ya, taib, jamak taksir. Maka kaidahnya di dalam bahasa, dalam ilmu nahwu, ya, jam ghairu akil dia dihukumi sebagai muannas. Jamak yang tidak berakal maka dia dihukum sebagai muannas. Ya. Apa jamak akal? Ya, rata-rata ada pada jamak taksir, ya. Contohnya al asma ini. Ya. Maka dia jamak yang tidak berakal, yang tidak punya akal maksudnya. Maka dia dihukumi sebagai muannas. Ya, kalau kita berikan isim isyarah, maka dia dengan isim isyarah muannas. Yang berakalnya yang mana Ustaz? Contoh yang berakal. Talib mufrad ada jamaknya, jamak taksir tullab. Ya. Tullab artinya adalah siswa-siswa. Ya. Jamak dari talib. Ya. Kira-kira siswa-siswa itu berakal apa tidak? Berakal. Berakal. Sebagai muzakkar, ya, muzakkar. Adapun yang tidak berakal seperti asma, ini dia terhukum sebagai muannas. Ada contohnya yang lain, ya. Banyak di antara jamak-jamak benda, ya, kutub misalnya, ya, al kutub, maka dia juga dihukumi muannas, ya. Mudah-mudahan paham ya yang bertanya, ya. Ya, ada yang bertanya, materinya cukup dipahami apa perlu dihafalkan? Ya, ya, cukup dipahami. Pertama dipahami dan dibaca. Dipahami dan dibaca. Adapun yang dihafalkan itu adalah Al-Qur'an. Ya. Itu yang perlu antum hafalkan. Ya. Adapun pelajaran kita itu cukup antum pahami dan antum baca. Ya. Cukup dipahami dan dibaca. Ustaz izin bertanya contoh dari hak-hak Allah apa saja? Ya, hak-hak Allah seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Ada hak Allah dalam perbuatannya. Ya, kita memahami perbuatan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, banyak dari perbuatan Allah. Maka kita berbuat sesuai dengan konsekuensi perbuatan Allah itu. Ya, Allah yang memberikan rezeki contohnya. Maka kita minta rezekinya hanya kepada Allah. Allah yang turunkan hujan, maka kita minta hujannya hanya kepada Allah. Ini di antara hak Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Allah yang paling besar yaitu hak untuk diibadahi. Maka seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Allah yang lain, Allah memiliki nama-nama yang agung dan mulia. Maka kita mengimani nama-nama tersebut dan menetapkan nama-nama tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Maha mendengar, ya. Allah memiliki sifat sami', ya, Allah Maha mendengar. Nah, pendengaran Allah yang luas ini tidak boleh kita berikan kepada makhluk karena dia hanya hak Allah, milik Allah. Ya, tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Kemudian Allah punya sifat basir, Maha melihat, ya. Apapun yang tersembunyi Allah lihat, ya. Maka penglihatan yang luas seperti ini tidak boleh diberikan kepada makhluk, ya. Sebagian di antara kita ada memberikan kepada makhluk. Adanya orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Maka ini di luar dari kaidah yang sudah kita pelajari. Pemberian hak Allah kepada makhluk, ya, yang hanya dimiliki oleh Allah kita berikan kepada makhluk, ini adalah kesyirikan. Taib Ustaz. Afwan Ustaz, apa masih bisa bertanya atau seperti apa ya Ustaz?
Tafadhal, silahkan yang terakhir ya. Terakhir ya Ustadz. Ya. Tafadhali untuk Trisatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Bikhair? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Hunaka jaul barid ya Ustaz. Naam. Tafadhal. Ya Ustaz, uridu an as'alaka soal yakni fil kitabil karim Al-Quran ra'aitu kulluhum anbiya'u ad-du'a kulluhum bi asma'i rabb. Limadza anbiya'u la du'a'u bi asma Allah. Ayyuhuma afdal, nahnu yusalluna bi asma'u rabb wa asma'u Allah. Ayyuhuma afdal ya Ustaz? Baik, teman antum bertanya ya, kebanyakan di dalam Al-Qur'an ya ada para nabi berdoa dengan ya Rabbi. Ya, Rabb, kalimat Rabb ya. Kemudian bagaimana kalau kita berdoa dengan kalimat Allah ya? Apakah di sini ada perbedaan keutamaan ya? Para nabi berdoa seperti itu, apakah ada perbedaan keutamaan atau bagaimana? Ya, mana yang lebih utama kita berdoa antara dua tersebut? Nah, di sini ya untuk dapat dipahami, tidak ada perbedaan dari dua tersebut dan kita bebas ya berdoa dengan nama-nama tersebut, bertawassul dengan nama-nama tersebut. Maka di antara adabnya tatkala kita berdoa adalah memang dengan menyebutkan nama-nama Allah ini. Ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, terutama kalau kita meminta sesuatu, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menyebutkan asma-asma Allah, sebutkan ya. Lalu baru minta. Sementara dalam permasalahan dunia, tatkala kita meminta sesuatu kepada teman kita, kebanyakan dari kita kadang dia bermujamalah, ya. Ada yang puji temannya tersebut dahulu, ya, atau dia minta uang kepada orang tuanya, dia puji orang tuanya terlebih dahulu, atau dia bermanis mulut, gitu kan? Ya, baru kemudian dia minta ini kepada manusia, kepada makhluk. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Tentu ini lebih baik kita lakukan seperti ini di antara adab dalam berdoa. Kita menyebutkan nama-nama Allah. Ya Allah taala alam, tidak ada perbedaan ya, antum mau berdoa dengan apapun ya. Di sini disebutkan di dalam ayat ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 180 ini, di sini kita boleh menyebut seluruhnya ya. Fad'uuhu biha, ya, berdoalah dengan nama-nama tersebut ya. Nama-nama Allah yang baik ya. Yang kita ketahui hanya 99 ya. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wallahu taala alam. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, apa sudah selesai atau bagaimana Ustadz? Waktunya habis. Baik Ustadz, tafadhol boleh ditutup waktunya Ustadz. Baik, barak. Ya, afwan bila ada kesalahan ya, terutama ana maaf kepada antum semua. Pertemuan yang antum dapat mengambil manfaat ya. Mudah-mudahan ya kita dapat menyambungnya kembali pada pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Buat permodalan urusan kesana Ustaz. Waalaikumsalam. هل هناك موجود كشف الحضور يا رئيس الجلسة رئيس فصل؟ Bismillah, afwan izin